Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifal Fandika dengan nomor NPM 202343500281 bersama dengan Ade Irawan dengan nomor NPM 202343500216. Nah, melalui video ini kami akan mensimulasikan sebuah tugas 2 jaringan komputer dengan tugas yaitu mensimulasikan subnetting VLSM pada Cisco paket tester. Berikut adalah tugas yang diberikan dengan ruangan total 6 ruangan dan beberapa alokasi IP yang sudah ditentukan. Untuk kebutuhan IP-nya juga sudah ditentukan, alokasi IP network, IP awal, IP akhir, dan juga IP broadcast. Di sini belum ada subnet max, maka kita tentukan dulu untuk subnet max-nya. Di sini saya sudah tentukan bersama dengan Ade Irawan untuk subnet max ruang ke-1 yaitu 255.255.255.192 karena mereka menggunakan slash 26, dan untuk ruang kedua slash 26 juga sama menggunakan 255.255.255.192. Untuk ruangan ketiga dengan slash 27 menggunakan subnet max 255.255.255.224. Untuk ruang keempat dengan slash 28 menggunakan subnet max 255.255.255.240. Untuk ruang kelima dengan slash 29 menggunakan akhirnya itu 248, dan untuk ruang keenam juga menggunakan 248. Oke, langsung saja kita masuk ke Cisco paket tester mensimulasikan soal yang sudah diberikan. Baik, pertama-tama kita gambar dulu untuk ruangannya, berarti dengan total 6 ruangan. Ruang ketiga, ruang keempat, ruang kelima, dan ini untuk ruangan yang ke-6. Selanjutnya kita masukkan sebuah router untuk menghubungkan switch yang ada di setiap ruangan. Kita di sini menggunakan PT router. Oke. Lalu kita masukkan switch untuk di setiap ruangan. Kita di sini menggunakan PT switch. Ini untuk ruang ke-1, ruang kedua, ini untuk ruang ketiga, ini untuk ruang keempat, dan ini untuk ruang kelima. Oke, untuk ruang ke-6 kita akan mencoba menggunakan access point. Menggunakan access point PT. Oke. Selanjutnya kita masukkan usernya. Untuk ruang ke-1 kita menggunakan 2 PC. Ruangan kedua 2 PC, ruangan ketiga 2 PC, ruangan keempat 2 PC, ruangan kelima 2 PC, dan untuk ruangan ke-6 untuk usernya kita akan menggunakan laptop. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan beberapa device ini menggunakan kabel. Untuk kabelnya di sini dari router ke switch kita akan menggunakan kabel strike. Oh ya, sebelum itu kita akan setting dulu routernya ya. Dikarenakan di sini router default itu interface awalnya hanya 2 untuk fase Ethernetnya. Jadi kita harus memasukkan secara manual. Masuk ke settingan router. Kita matikan dahulu.
Nah, untuk card ini akan kita buang. Nanti akan kita masukkan card untuk fast Ethernet menggunakan CFA. Harus kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu 6 interface berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita nyalakan kembali. Oke. Baru kita sambungkan menggunakan kabel stack dengan switch. Untuk ruangan ke-1 kita sambungkan ke fast Ethernet 0/0. Ruang kedua fast Ethernet 1/0. Ruang ketiga fast Ethernet 2/0. Ruang keempat fast Ethernet 3/0. Ruang kelima fast Ethernet 4/0. Dan untuk akses point kita akan menggunakan kabel cross fast Ethernet 5/0 port 1. Selanjutnya kita hubungkan PC dengan switch menggunakan kabel strike. Nah, di sini karena kan laptopnya dia untuk defaultnya menggunakan fast Ethernet, namun kita di ruangan yang menggunakan access point, maka akan kita ganti dulu menjadi wireless card. Kita matikan, kita buang card Ethernetnya menjadi WPC S3M. Kita gunakan, nyalakan kembali, close. Kita matikan, buang, dan menggunakan wireless card. Oke. Selanjutnya kita beri keterangan untuk di setiap ruangan alokasi IP-nya. Ruang ke-1 IP network itu titik 0 192.168 titik 100 titik 0/26. Untuk gateway-nya yaitu 192.168 titik 100 titik 1. IP gateway-nya kita menggunakan IP awal. Oke. Untuk ruang kedua, IP networknya yaitu titik 64 dengan /26. Dan untuk gateway-nya kita menggunakan IP awal yaitu 65. Untuk ruang ketiga, untuk IP networknya menggunakan IP. Untuk ruangan nomor 3 kita akan menggunakan IP networknya 192.168.100.128/.
27 dengan gateway-nya yaitu IP awal titik 129. Untuk ruangan keempat, IP networknya yaitu 192.168.160/28 dengan gateway yaitu IP awal 161. Untuk ruang 5, IP networknya yaitu 176/29 dengan gateway IP pertama yaitu 177. Untuk ruang ke-6, IP networknya yaitu 184 dengan /29 dan gateway-nya IP awal yaitu 185. Oke, kita rapihkan dahulu. Selanjutnya kita akan masuk ke settingan router untuk interface awal. Interface yang pertama yaitu berarti untuk ruang ke-1. Di sini kita harus melihat dulu pas ethernetnya yaitu berarti 0/0 ya. Yang untuk ke ruang 1. Masuk ke menu CLI, di sini kita akan setting IP. Untuk setting DHCP server. Jadi nanti si kliennya akan mendapatkan IP secara otomatis dari router. Yang pertama kita masuk ke menu CLI, lalu klikkan enter, kita klik enable atau disingkat N, lalu masuk ke config terminal, kita singkat menjadi config term. Lalu kita masuk ke menu interface. Tadi kan masuknya interface 0/0 untuk ruangan 1, berarti kita masuk ke INT FA 0/6. Sudah masuk, di sini kita akan setting DHCP-nya. IP DHCP pool ruang 1. Kita masukkan IP networknya net 192.168.0 dan subnet max-nya yaitu 255.192. Nah, kemudian kita masukkan IP si gateway-nya, yaitu IP si interface 0/0. Kita setting menjadi settingannya itu default router 192.168.100.1. Kita masukkan DNS Google 8.8.8.8. Oke, selanjutnya kita exit, kemudian exit kembali, enter, kemudian kita write komen yang sudah kita berikan. Building configuration oke. Selanjutnya kita masuk ke menu config dan masuk ke interface fast Ethernet 0/0. Dan IP address di sini kita setting untuk IP si gateway atau IP awalnya 192
168.100.1. Tab. Nah, di sini secara otomatis langsung muncul 0, tapi kita sebenarnya menggunakan /26, yaitu 255.255.255 menjadi 192. Tadi kita sudah ya. 192, 168, 100 titik 1. Kita nyalakan. Oke. Kita close, kita lihat statusnya yang tadinya merah sekarang berubah menjadi hijau, dan kita menunggu sampai hijau di switchnya. Nah, sekarang sudah hijau, dia seharusnya sudah menyala, sudah sambung. Kita masuk ke PC kliennya. Sorry. PC client, oke. Kita masuk ke desktop. Kita di sini akan nyalakan DHCP client ya. Berarti nanti bisa dapat IP otomatis dari si router. IP configuration dari static kita ubah menjadi DHCP. Request IP, dan jika sudah successful, IP yang kita dapat adalah 192.168.100.2 dengan subnet masknya itu 192 sesuai, dan default gateway 100.1 dan DNS servernya sesuai, yaitu DNS Google 8.8.8.8. Dan untuk isi satu lagi sama saya akan nyalakan DHCP nya, IP configuration jadi DHCP ya. Nah, kita mendapatkan IP 100.3, subnet mask, gateway, dan DNS saya juga sudah sesuai. Oke. Setelah kita setting untuk IP ruang 1, selanjutnya kita lakukan hal yang sama di ruang kedua dengan IP yang sudah ditentukan. Pertama kita close routernya, kemudian kita buat tes IP 1 per 0, dan kita dulu kita masuk interface, selanjutnya 1/0, kemudian enter. Setelah itu kita masukkan IP full, kita beri nama ruangannya ruang 2. Sorry, IP ruangan 2. Oke, enter. Selanjutnya kita tambahkan networknya, net 192 8 100, kita sesuaikan dengan yang ada dalam soal yang ini. Tanggal putih 6/24 dengan subnet mask 255 1.192. Oke, kemudian enter.
Setelah itu kita masuk ke gateway-nya. Jadi kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Ini IP-nya 192.168.100.65, kemudian enter. Setelah itu kita masuk ke DNS server 8.8.8.8. Oke, kemudian kita enter. Nah, itu kita add lagi, enter, kemudian kita web. Oke, sudah. Oke, kemudian ke konfigurasi IP-nya kita di Ethernet 1/0. Kita masukkan IP-nya 192.168.100.165. Kemudian untuk subnet masknya sudah sesuai 255.255.255.192. Kemudian kita on-kan. Oke, sudah. Kita tunggu Sampai ini menjadi hijau. Oke, setelah satu menjadi hijau, kemudian kita masuk ke usernya, kita aktifkan yang tadinya statik menjadi DNS. Secara otomatis akan mendapatkan IP-nya dan konfigurasi successful. Lakukan hal yang sama di user kedua, stop, kemudian IP konfigurasi dan ubah jadi oke, sudah mendapatkan IP ya. Kemudian kita setting untuk ruang ketiga sama untuk settingannya, ini kita buka script router, kemudian masuk ke CLI, kemudian kita kita exit dulu, kemudian kita FE. Kita lihat yang ketiga itu FE berapa? 2/0 ya. F-nya 2/0 untuk ruang ke 3. Oke, setelah kita tahu F-nya, kemudian kita masuk ke penamaan ruangan IP full, IP DHCP full. Nah, kita kasih nama ruangannya ruang ke 3. Oke, kemudian enter, kemudian tambah net atau IP-nya 192 yang sudah ditentukan 168.100 titik, kita lihat 1.128 and kita spasi, kemudian masukkan gateway-nya, kita masukkan subnet masknya 255.255.255.
titik untuk subnet mask kedua. Ruang ketiga ini di sini kita dapatnya 224. Oke. Masuk 224. Oke, kemudian setelah itu kita enter. Setelah itu kita masukkan gateway-nya, default filternya 192.168.100 titik, kita lihat di berapa gateway-nya yang 129. Oke, kemudian kita enter, kemudian kita masuk DNS servernya Google 8.8.8.8, kemudian enter. Setelah itu kita X lagi, enter, kemudian kita buat oke. Kemudian kita masuk konfigurasinya di paste. Oke. Kemudian kita masukkan IP konfigurasinya, IP addressnya 192.168.100. Kita lihat gateway-nya 129.129. Oke. Untuk subnet masknya di sini kita lihat dapatnya untuk ruang 3 224. Oke, kita atur menjadi 22/24. Oke, ini kita on, sudah off, kemudian kita close, kita tunggu lampunya berwarna hijau. Setelah lampunya berwarna hijau, kita ke user PC4, kita klik, kemudian kita ke desktop, kemudian IP konfigurasi IP biasa kita ubah dari static ke DHCP. Oke, kita lihat untuk IP addressnya dapatnya. Kita lihat untuk IP addressnya dapatnya kita di ruang 3 itu 130. Kita lihat di sini awalnya, kemudian subnet masknya kita dapat 224, kemudian untuk gateway-nya kita dapat 129. Oke, ketika ada setting request successful, kemudian akan sama di PC yang ke-5. Oke, selanjutnya kita setting juga untuk ruang ke-4. Seperti biasa kita klik untuk konfigurasinya di router, kemudian kita pilih 3/0. Tapi kita ingat untuk pasnya, pas ethernetnya itu di 3/0 yang kita masuk dari, kemudian kita cek dulu.
kemudian kita konfigurasi in DHCP in FP tadi 3/0, kemudian kita enter. Setelah itu kita kasih nama untuk ruangan DHCP full ruang 4, kemudian kita enter, kemudian kita kasih networknya atau IP-nya 192.168.1.160. Oke, untuk subnet masknya kita dapat 255.55.2 kita lihat di kita untuk ruang 4 kita dapat 240, kemudian kita enter. Setelah itu kita IP di telepon displaynya 192.100.161. Oke, kemudian kita enter. Kemudian kita masuk DNS server Google, klik 8, kita enter. Kemudian kita ada hari, enter, web, enter. Oke, konfigurasi, kemudian kita klik 192.168.100 sekretariat 161 itu 1. Kemudian untuk update masalah kita lihat di ruang 4 datanya 240. Oke, dan kita on kan. Oke, kita off, kita tunggu. Ini loh, pakai zoom, gua nggak tahu pakai. Lu ngeliatin doang kan. Jadi nggak perlu kayak tadi. Jadi kan nonton layar dulu, baru nonton di kita. Ini langsung layar sama kita. Oke, zoom. Jadi di report. Oke, setelah lampunya berwarna hijau, seperti biasa kita klik di user, kemudian kita ke desktop, kemudian IP konfigurasi kita rubah dari static menjadi DHCP. Nah, kita lihat dapatnya IP addressnya berapa. Di sini kita dapat 162 dari ruang 4. Nah, sesuai range-nya dari 162 sampai 174. Nah, kita mendapatkan 162. Oke, lakukan hal yang sama di PC7 atau user yang kedua. Oke, nah kita dapat 163, berarti sesuai dengan range yang ada di soal. Oke, selanjutnya kita konfigurasi untuk ruang kelima dan lakukan hal yang sama. Kita ingat di ruang 5 kita di tes berapa, yakni tes Ethernet 4/0. Kemudian kita CLI, kemudian kita X, kita konfigurasi yakni in FE tadi berapa, kita bisa lihat 4/0. Setelah 4/0 kita enter. Setelah enter kita kita kasih nama untuk
IP DHCP pool ruang 5. Oke, selanjutnya kita enter, kita kasih IP address 192.168.100. Untuk IP networknya kita dapat 179. Oke, pasti kita tambahkan 1.5 titik 55 titik 55 titik. Kemudian kita lihat dapat subnet nya kita 248. Kemudian kita enter, kita masuk kan default router atau gateway-nya 192.100.177. Oke, enter, kita masukkan DNS Google ya, di server 8.8.8. kemudian kita enter, kemudian kita lagi enter, kemudian kita write. Sudah oke. Baik, selanjutnya kita akan setting untuk interface routernya yang di ruang 5. Tadi kan kita sudah setting IP server DHCP pool di servernya, di routernya, sorry. Nah, kemudian kita masuk ke pas Ethernet yang terhubung ke ruang 5. Berarti FA04 ya. Kita masuk ke FA404, kita setting IP-nya dahulu. IP address-nya yaitu IP gateway atau IP awal dari sebuah network 1.177. Dan untuk subnet max-nya kita lihat dahulu. Nah, untuk ruang 5 itu subnetnya 248 ya, karena /29. Kita ubah menjadi 248. Oke, baru kita nyalakan. Jika sudah, kita tunggu dahulu sampai koneksinya berubah menjadi hijau. Di sini masih oranye. Oke, selanjutnya kita cek dari sisi usernya di ruang 5. Untuk fisik 1, kita apakah IP-nya sudah dapat dan sudah sesuai. Kita masuk ke IP configuration, ada desktop. Dari static kita ubah ke DHCP request dan 178. Kita cek apakah termasuk ke dalam range IP-nya, dan ya, seharusnya sudah sesuai. Jadi IP awalnya itu IP gateway yang sudah dipakai oleh router yaitu 177, dan berarti IP hostnya yaitu 178 sampai 182, dan kita dapat 178. Untuk subnet max sudah sesuai 248, gateway 177, dan DNS sesuai dengan yang kita setting sebelumnya, yaitu DNS Google. Kita coba cek untuk visi kedua di ruang 5, IP configuration static menjadi DHCP request dan 179, termasuk ke dalam range network di untuk ruang 5. Permission sesuai, gateway sesuai, dan ini sudah sesuai. Selanjutnya kita masuk untuk setting DHCP ruang 6. Nah, ini kan kita pakai access point, berarti yang terconnect yang terakhir 5.0 port 0. Oke, CLI kita keluar dulu dari interface-nya, kita masuk ke interface 5/0.
kita setting IP DHCP port setting network sorry ada salah typing network titik 100.184 enter, kita masukkan IP routernya yaitu IP gateway atau IP awal 92.168.100.185, kemudian DNS exit 2 kali, kemudian kita write config, ini sudah di input. Oke, kita masuk ke menu config Ethernet. IP address-nya kita gunakan tadi 185 IP awal 92.168.100.185 dengan subnet mask juga sudah sesuai, ini 248. Kita nyalakan dan sudahnya kita masuk ke menu access point. Menu access point kita masuk ke config port 0 sudah nyala statusnya, dan untuk port 1 yaitu si wirelessnya. Di sini kita kasih nama saja, SSID-nya 10. Passwordnya kita disable, sudah on, close, dan kita masuk ke laptop. Kita lihat cek apakah IP-nya sudah dapat. Tadi karena wireless berarti kita masuk ke PC wireless untuk connect ke wireless ruang 6. Masuk ke menu connect, kita refresh ruang 6, kita connect, kita ke tab link information, sudah sukses connect. Kita lihat lagi di config. Nah, kita lihat nih, untuk IP-nya kita dapat di 185. Untuk gateway-nya 185. Nah, sudah sesuai dengan yang kita setting di interface FA5/0 yaitu 185, dan DNS-nya juga sudah sesuai 8.8.8. Untuk IP yang kita dapat yaitu di menu wireless. Untuk checkingnya kita lihat di IP configuration, di sini sudah otomatis menjadi DHCP, dan yang kita dapat untuk IP address-nya 186. Kita cek apakah sudah sesuai dengan range IP host yang bisa didapat, dan ya, sudah sesuai. Jadi IP awal tadi sudah dipakai 185, berarti untuk IP host yang bisa terpakai yaitu 186 sampai dengan 190. Di sini kita dapatnya 186 sudah sesuai, dan subnet mask juga sesuai 248. Kita close, kita cek untuk laptop kedua di ruang 6. Nah, di sini kita setting dulu ke desktop, PC wireless, tab connect, refresh, kita connect ke ruang 6. Masuk lagi ke tab information, sudah sukses connect. Kita cek IP-nya di menu config. Untuk IP address di menu wireless interface. Nah, di sini kita dapat 187, sudah termasuk ke dalam range IP host ID yang bisa dipakai dengan subnet mask 248, dan untuk gateway-nya sudah sesuai yaitu 185 dengan DNS-nya yaitu 8.8.8.8. Oke, baik, setelah kita atur semua IP-nya dan sesuai
yang maksimal, kemudian kita testing gitu ya. Setelah coba dari titik 0 kita kirim ke laptop, apakah berhasil? Oke, biasanya untuk awal keterangannya pendek, tapi kita coba lagi untuk yang kedua kalinya. Oke, sudah sukses. Kemudian untuk ruang 1 sudah connect, coba kita di PC 1 ini. Oke, laptop 0. Oke, ini pertama kali biasa akan fail di untuk yang kedua kali ini kita cek. Oke, kita cek, kemudian kita ke ruang kedua, kita cek dari sisi 2 nya, kita sambungkan ke sisi 8, kita cek apakah tersambung. Oke, kita yang pertama kali biasa fail, tapi kita coba untuk yang kedua kali. Satu sukses, kemudian kita coba ke kita 9. Kita coba lagi. Oke, kemudian kita coba untuk ruang 3, dari ruang 3 ke ruang 4. Oke, kita coba lagi. Sukses, kemudian kita coba ruang 2 nya, ruang 3 ke ruang 4. Oke, kita coba lagi. Oke, berhasil. Kemudian kita coba untuk ruang 4 nya, kita coba ke ruang 5. Oke, langsung sukses. Kemudian dari ke 7 nya kita coba ke 9 di ruang 5. Oke, langsung sukses juga. Kemudian kita coba dari ruang 6, dari laptopnya ke ruang 1 atau ke ruang 2, ke ruang 2, ke 2. Langsung sukses dari laptop ke PC. Kita lagi dari laptop 1 nya ke 3, coba langsung sukses juga. Oke, untuk settingan IP nya semuanya berjalan dan statusnya sudah sukses. Baik, untuk proses simulasi di Cisco Packet Tracer sudah selesai, dan kita sudah tes juga tadi sebelumnya menggunakan mail dari ruang 1 ke ruangan lainnya sudah successful. Dan teruntuk teman-teman dan juga Pak dosen, bila mana ada informasi dari kami yang kurang tepat, mungkin bisa dapat di komentar di bawah agar menjadi wawasan baru lagi bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.